Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah Manusia dan Pengembangan Diri KPE 2. Pada kesempatan kali ini, tim kami akan menjelaskan analisis perkembangan teknologi melalui penemuan yang kami pilih, yaitu mesin cetak. Melalui pilihan mesin cetak tersebut, kita dapat melihat bagaimana teknologi berkembang dari waktu ke waktu, dan bagaimana setiap inovasi memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Namun sebelum itu, izinkan saya, Chevalier Davon, memperkenalkan nama anggota tim, yaitu yang pertama Sela Felicia Budiman Handoko, Jesslyn Chrysler Hung, Michelle Anjiko Hartono, dan Michelle Gabriela Chandra. Apa sih mesin cetak itu? Mesin cetak adalah perangkat mekanis yang menerapkan tekanan ke permukaan bertinta pada media cetak seperti kertas maupun kain sehingga mentransfer tinta tersebut. Nah, penemuan dan penyebaran global terhadap mesin cetak merupakan salah satu peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan teknologi, di mana mesin cetak mengubah penyebaran informasi sehingga kita dapat mengakses informasi sehingga membawa dampak yang mendalam bagi masyarakat. Berikutnya, saya Michelle Gabriela akan menjelaskan mengenai sejarah mesin cetak. Pertama-tama, perkembangan mesin cetak dimulai di Cina sekitar tahun 200 Masehi melalui teknik yang bernama woodblock printing, yaitu dengan mencetak menggunakan balok kayu yang diukir. Woodblock printing diadaptasi dari budaya keseharian yang ada di Cina, sehingga tidak memiliki penemu individu. Inovasi penting lainnya datang dari Pisheng pada tahun 1040 yang menciptakan movable type dari tanah liat, di mana huruf dapat disusun ulang secara fleksibel. Berangkat dari hal tersebut, pada tahun yang sama, yaitu tahun 1440, ketika Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak huruf lepas dari logam dan tinta minyak, yang membuat proses pencetakan menjadi jauh lebih cepat dan akurat, serta membuka peluang perkembangan mesin cetak di Eropa pada tahun 1500 hingga 1700. Berikutnya, pada abad ke-19, perkembangan teknologi semakin pesat. Hal tersebut ditandai oleh momen di mana Friedrich Koenig menciptakan mesin cetak silinder bertenaga uap pada tahun 1810, lalu diikuti oleh Richard March-Howe yang menemukan rotary press pada tahun 1843. Rotary press adalah mesin cetak yang mampu mencetak ribuan lembar per jam dan mendasari kepopuleran koran pada masa itu. Kemudian pada tahun 1884, Othmar Mergenthaler memperkenalkan mesin cetak yang bernama Linotype, mesin penyusun huruf otomatis yang sangat mempercepat produksi teks. Sehingga dari keseluruhan atau garis besar, dapat dikatakan bahwa abad 19 merupakan masa di mana perkembangan mesin cetak berfokus pada efisiensi percetakan dalam skala besar. Lalu memasuki pertengahan abad ke-20, yaitu 1950, teknik offset printing yang awalnya dikembangkan dari konsep litografi oleh Alois Senefelder menjadi metode utama yang sangat populer dalam percetakan modern. Pada era digital, yaitu 1960 hingga 1980, proses penyusunan huruf beralih ke komputer dengan metode typesetting yang bersifat digital. Melalui kontribusi tokoh seperti Rudolf Hell dan perusahaan seperti Adobe. Sementara Gary Starkweather menciptakan printer laser dan Canon, perusahaan seperti Canon dan juga HP menciptakan inkjet modern yang menjadi dasar dari kepopuleran digital printing. Perkembangan terbaru yang masih dikembangkan hingga saat ini adalah printer 3D printing, yaitu dengan tokoh seperti Hideo Kodama, Chuck Hull, dan juga Scott Crumb yang memungkinkan percetakan objek yang bersifat 3 dimensi dan memperluas fungsi teknologi cetak ke berbagai bidang industri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan mesin cetak. Pada awal mulanya, sebelum abad ke-15 adanya mesin cetak manual. Pada masa awal, proses percetakan masih dilakukan secara manual dengan papan kayu yang diukir. Proses ini membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya tidak bisa diproduksi banyak. Meskipun sederhana, teknik ini menjadi dasar berkembangnya teknologi cetak selanjutnya, karena mulai membantu penyebaran informasi dalam jumlah kecil. Lalu pada abad ke-15 adanya mesin cetak Gutenberg. Perkembangan besar terjadi ketika Gutenberg menciptakan mesin cetak berbasis huruf timbul.
Dengan sistem ini, huruf bisa disusun dan dipakai berulang kali, sehingga prosesnya jauh lebih cepat dan juga lebih efisien. Teknologi ini membuat buku dapat diproduksi secara massal, sehingga membuat pengetahuan semakin mudah diakses dan literasi masyarakat lebih meningkat. Lalu pada abad ke-19 adanya mesin cetak offset. Pada abad ke-19, mesin cetak offset mulai digunakan. Mesin ini memakai pelet cetak untuk memindahkan gambar atau tulisan ke kertas melalui perantara karet. Cetak offset dapat menghasilkan jumlah yang sangat besar, dengan kualitas yang stabil sehingga banyak digunakan dalam produksi buku, koran, dan juga majalah. Pada akhir abad ke-20 hingga sekarang, adanya teknologi cetak digital. Teknologi cetak digital membuat proses pencetakan menjadi jauh lebih cepat dan lebih fleksibel. Pencetakan dapat dilakukan langsung dari file komputer tanpa pelet cetak, sehingga cocok untuk pencetakan cepat dan personalisasi. Contohnya seperti printer inkjet, laser, dan bahkan mesin cetak 3D yang semakin kencang dan semakin berkembang hingga saat ini. Memasuki dampak positif dan negatif, mesin cetak membawa perubahan besar dalam akses terhadap informasi, karena mesin cetak memungkinkan pembuatan buku dan informasi untuk diproduksi dalam jumlah besar. Sehingga, pengetahuan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh kalangan elit, akhirnya dapat dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas, karena lebih murah. Semakin banyak orang memiliki kesempatan untuk membaca dan juga belajar, maka tingkat literasi masyarakat juga meningkat. Selain itu, mesin cetak juga mempercepat penyebaran ide dan temuan baru. Pemikiran ilmiah, filosofi, inovasi dapat disebarkan dengan cepat ke berbagai wilayah, yang memicu diskusi dan mendorong kemajuan di berbagai bidang, termasuk dalam bidang sains, karena hasil penelitian bisa dibagikan lebih cepat. Namun, di sisi lain, informasi dapat tersebar sangat cepat, termasuk informasi yang salah atau menyesatkan. Hal ini kadang menimbulkan kebingungan, memicu provokasi, dan juga menciptakan opini publik yang tidak akurat. Selain itu, dari sisi ekonomi, munculnya mesin cetak membuat beberapa pekerjaan lama, seperti penyalin naskah manual, hilang karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Secara sosial dan politik, ide-ide baru yang dicetak dapat menimbulkan perdebatan besar ataupun konflik, karena informasi tersebut dapat menyebar lebih luas dan mempengaruhi lebih banyak orang. Semakin banyak orang yang dapat akses informasi tersebut, maka semakin banyak opini yang terbentuk. Mesin cetak juga berdampak pada lingkungan, karena membutuhkan banyak kertas, sehingga meningkatkan penebangan pohon, serta penggunaan tinta dan bahan kimia yang bisa mencemari perairan. Apa sih solusi untuk mengurangi dampak negatif dari mesin cetak? Pertama, melakukan kampanye terhadap penggunaan kertas secara bertanggung jawab. Nah, di sini tujuannya agar kita dapat mengurangi penggunaan kertas jika tidak diperlukan dan menggunakan kertas daur ulang. Kemudian, program literasi media. Nah, ini tujuannya agar kita dapat bisa membedakan mana berita asli, mana berita hoaks, sehingga kita tidak termakan berita hoaks yang berakhir pada perkelahian. Ketiga, penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Di sini kita bertanggung jawab terhadap informasi yang kita sebarkan, sehingga informasi yang kita sebarkan tidak boleh hoaks. Kemudian 4, pengembangan tinta yang ramah lingkungan. Nah, ini tujuannya adalah agar peneliti dan pengembangan tinta dapat menggunakan bahan alami sehingga tidak merusak lingkungan kita. Kemudian 5, standar emisi untuk industri percetakan. Nah, di sini bertujuan agar pemerintah memberikan standar emisi yang ketat terhadap industri percetakan agar mereka dapat menggunakan teknologi yang bersih dan tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kemudian yang terakhir, kolaborasi kemitraan dengan industri daur ulang. Nah, di sini tujuannya agar kertas-kertas yang tidak terpakai dapat didaur ulang dengan baik dan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai mesin cetak. Mesin cetak memiliki banyak sekali kegunaan dalam hidup kita sehari-hari. Maka marilah kita gunakan perkembangan teknologi yang lain, tidak hanya mesin cetak, sehingga teknologi-teknologi yang lain juga dapat berguna dalam hidup kita. Terima kasih.